Kalian pernah dengar burung yang seperti memakai mahkota raja? Ini adalah burung mambruk, atau disebut juga merpati mahkota. Burung ini sangat istimewa, hanya ditemukan di hutan hujan yang lebat dan dalam di Papua Nugini, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Burung ini tidak seperti merpati kecil yang sering kalian lihat di kota. Mambruk adalah salah satu merpati terbesar di dunia, ukurannya hampir sebesar ayam. Sebagian besar hidupnya dihabiskan berjalan di lantai hutan, mencari buah-buahan dan biji-bijian yang jatuh untuk dimakan. Rumahnya adalah hutan yang tenang dan tidak terganggu, jauh dari pemukiman manusia. Mambruk sangat mudah dikenali dan sungguh menakjubkan untuk dilihat. Ada 3 jenis utama, Mambruk Victoria, Mambruk Selatan, dan Mambruk Barat. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri, tapi semuanya punya penampilan yang anggun. Mereka hidup dalam kelompok kecil, sering mencari makan bersama di bawah cahaya redup hutan. Sifat mereka yang lembut dan kebiasaan hidup di tanah membuat mereka menjadi bagian unik dari ekosistem hutan. Burung-burung ini adalah bagian penting dari warisan alam Papua, simbol hidup keanekaragaman hayati pulau yang luar biasa yang sudah ada selama berabad-abad. Salah satu ciri paling mencolok dari mambruk adalah ukuran dan warnanya. Tubuhnya ditutupi bulu biru abu-abu yang indah, dengan bercak yang lebih gelap, hampir keunguan di dadanya. Sayapnya mungkin punya bercak biru muda atau putih, menciptakan kontras yang indah. Tapi yang paling menarik perhatian adalah mahkota di kepalanya. Ini bukan mahkota emas atau permata, tapi jambul halus seperti kipas dari bulu biru yang berendah. Setiap bulu di jambulnya berujung putih, membuatnya terlihat seperti mahkota yang dihiasi mutiara kecil. Ciri ini menjadikan mambruk salah satu burung terindah di dunia. Burung-burung ini umumnya pemalu dan akan cepat berlari atau terbang ke hutan lebat jika merasa bahaya. Mereka membangun sarang tinggi di pohon, berupa platform kokoh dari ranting, tempat mereka meletakkan satu telur putih. Baik jantan maupun betina bergantian mengerami telur dan merawat anak burung. Tingkat reproduksi yang rendah ini, hanya satu anak burung yang dibesarkan pada satu waktu, membuat populasi mereka sangat rentan. Jika sesuatu terjadi pada induk atau anak burung, butuh waktu lama bagi populasi untuk pulih, menunjukkan kerapuhan keberadaan mereka di habitat aslinya. Ciri-ciri yang membuat mambruk begitu cantik juga menjadi alasan mengapa burung ini dalam bahaya besar. Ciri paling unik dari burung ini adalah mahkota bulunya yang spektakuler. Jambul yang rumit dan elegan ini sangat dicari oleh banyak orang. Selama berabad-abad, masyarakat lokal telah menggunakan bulu-bulu ini untuk upacara adat dan sebagai bagian dari hiasan kepala yang rumit. Bulu-bulu ini dianggap sebagai simbol status dan tanda identitas budaya. Meskipun penggunaan tradisional seringkali berkelanjutan, permintaan modern telah memberikan tekanan besar pada populasi mambruk, mengubah keindahan alaminya menjadi kerugian serius. Selain mahkotanya, seluruh burung ini dianggap sebagai objek keinginan. Pemburu tidak hanya tertarik pada bulunya, tetapi juga pada daging mambruk, yang dikonsumsi sebagai sumber makanan di beberapa daerah terpencil. Yang lebih mengkhawatirkan, ada peningkatan permintaan untuk mambruk hidup dalam perdagangan hewan peliharaan ilegal. Kolektor kaya dan beberapa kebun binatang bersedia membayar harga tinggi untuk memiliki burung eksotis dan menakjubkan seperti ini. Sifat burung yang tenang dan ukurannya yang besar menjadikannya harta yang berharga bagi mereka yang ingin memamerkan hewan langka, memicu pasar berbahaya dan ilegal yang tersebar di seluruh dunia. Gabungan dari permintaan-permintaan ini menciptakan badai yang sempurna bagi mambruk. Burung ini diburu untuk bulunya, dagingnya, dan untuk perdagangan burung hidup. Ancaman yang beragam ini berarti burung ini berada di bawah tekanan konstan dari berbagai sisi. Bukan hanya satu kelompok pemburu, tetapi beberapa, masing-masing dengan motif yang berbeda untuk menangkap atau membunuh makhluk agung ini. Kebiasaan hidup burung di tanah membuatnya relatif mudah ditangkap. Pemburu dapat memasang jerat di lantai hutan di sepanjang jalur yang sering dilalui burung setiap hari, membuat penangkapan menjadi sangat sederhana dan efisien bagi mereka yang tahu perilaku burung ini. Minat yang tinggi dari para pemburu ini telah menjadikan mambruk target utama. Berjalan di hutan tidak lagi aman bagi burung-burung ini. Mereka terus-menerus berisiko terperangkap atau ditembak oleh pemburu. Daya tarik keindahan mereka yang seharusnya menjadi sumber keajaiban dan kekaguman, malah menjadi kutukan.
Hal yang membuat mereka istimewa justru mendorong mereka menuju kepunahan. Permintaan akan bulu dan tubuh mereka, baik yang mati maupun yang hidup, telah menempatkan harga pada kepala mereka. Dan itu adalah harga yang tidak lagi mampu dibayar oleh spesies ini. Akibat dari perburuan tanpa henti ini sangat menghancurkan. Data dari organisasi konservasi dan peneliti menunjukkan penurunan populasi mambruk yang jelas dan mengkhawatirkan di seluruh Papua Nugini. International Union for Conservation of Nature menggolongkan semua spesies merpati mahkota sebagai hampir terancam atau rentan, yang berarti mereka menghadapi risiko kepunahan yang tinggi di alam liar. Di banyak daerah di mana mereka dulunya umum, mereka menjadi sangat langka atau telah menghilang sepenuhnya. Lantai hutan yang sunyi, dulunya rumah bagi raksasa lembut ini, menjadi bukti menyedihkan akan penurunan jumlah mereka. Tekanan perburuan terlalu tinggi untuk ditangani oleh mambruk. Seperti yang disebutkan, burung-burung ini berkembang biak sangat lambat, hanya membesarkan satu anak burung per siklus perkembangbiakan. Ketika burung dewasa diburu, itu tidak hanya menghilangkan mereka dari populasi, tetapi juga seringkali menyebabkan telur atau anak burung mati. Ini berarti tingkat penurunan jauh lebih cepat daripada tingkat di mana burung-burung dapat berkembang biak. Populasi tidak dapat pulih dari kerugian yang terus-menerus. Setiap burung yang diambil dari alam liar adalah pukulan signifikan bagi peluang kelangsungan hidup spesies, mendorong mereka semakin dekat ke ambang kepunahan. Perdagangan ilegal menambah lapisan lain pada tragedi ini. Harga satu mambruk di pasar gelap bisa sangat tinggi, mencapai ratusan atau bahkan ribuan dolar. Nilai moneter yang tinggi ini memberikan insentif yang kuat bagi para pemburu liar. Bagi masyarakat di daerah yang ekonominya sulit, berburu mambruk bisa terlihat seperti peluang yang menguntungkan, meskipun itu ilegal. Dorongan ekonomi ini membuat sangat sulit untuk menghentikan perburuan. Bulu-bulu yang indah juga dijual sebagai souvenir atau barang dekoratif, menciptakan permintaan konstan yang memicu siklus perburuan liar dan perdagangan ilegal. Dampak dari penurunan mereka melampaui spesies itu sendiri. Mambruk berperan dalam ekosistemnya sebagai penyebar benih. Dengan memakan buah-buahan dan kemudian bergerak ke bagian hutan yang berbeda, mereka membantu menyebarkan benih dan mendukung regenerasi pohon-pohon asli. Hilangnya mambruk, oleh karena itu, dapat memiliki efek negatif jangka panjang pada kesehatan dan struktur hutan hujan Papua. Kehilangan burung ini berarti kehilangan bagian dari keseimbangan ekologi, seorang tukang kebun hutan yang telah melakukan tugasnya selama ribuan tahun. Hutan akan lebih miskin tanpa permata mahkotanya. Masa depan mambruk ada di tangan kita. Melindungi burung ikonik ini dari kepunahan membutuhkan upaya kolektif dari semua orang. Ini bukan hanya masalah bagi masyarakat Papua atau pemerintah Indonesia. Ini adalah tanggung jawab global. Kita harus bertindak sekarang sebelum terlambat. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran tentang kondisi mambruk. Banyak orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, mungkin tidak tahu burung ini ada, apalagi bahwa burung ini dalam bahaya. Menyebarkan informasi sangat penting untuk membangun dukungan bagi upaya konservasi. Organisasi konservasi bekerja keras di lapangan untuk melindungi mambruk. Upaya ini termasuk berpatroli di hutan untuk menghilangkan perangkap dan mencegah pemburu liar. Bekerja dengan masyarakat lokal untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang tidak bergantung pada perburuan. Dan melakukan penelitian untuk lebih memahami kebutuhan burung ini. Mendukung organisasi-organisasi ini, baik melalui donasi atau dengan menjadi sukarelawan, dapat membuat perbedaan nyata. Penegakan hukum yang lebih kuat juga penting. Pemerintah harus menindak keras perdagangan satwa liar ilegal dan menjatuhkan hukuman berat bagi mereka yang berburu atau menjual mambruk. Sebagai individu, kita juga punya peran. Kita tidak boleh membeli produk yang terbuat dari bulu mambruk atau membeli burung hidup sebagai hewan peliharaan. Dengan mengurangi permintaan, kita dapat membantu menghilangkan insentif finansial bagi para pemburu liar. Saat bepergian, jadilah turis yang bertanggung jawab. Pilih operator ekowisata yang mendukung konservasi dan masyarakat lokal. Berani bersuara melawan kejahatan satwa liar kapanpun kalian melihatnya. Edukasi teman dan keluarga kalian tentang pentingnya melindungi spesies yang terancam punah seperti mambruk. Suara kalian bisa menjadi alat yang ampuh untuk perubahan. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa mambruk yang megah
terus menghiasi hutan Papua Nugini untuk generasi yang akan datang. Merpati mahkota ini adalah harta warisan alam Indonesia, simbol dunia liar dan indah yang harus kita perjuangkan untuk dilindungi. Kelangsungan hidupnya bergantung pada pilihan dan tindakan kita. Mari kita buat keputusan sadar untuk melindungi burung ini, untuk mengagumi keindahannya di habitat aslinya, daripada sebagai komoditas. Biarkan mahkota Mambruk menjadi simbol kehidupan dan kebebasan, bukan target keserakahan.